Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pembawa materi 1 dari kelompok Kabupaten Timur Tengah Selatan. Atas nama Alessandro Pimentel da Camara dengan NPM 12210006. Slide pertama, nama-nama kelompok. Slide berikut tentang pendahuluan. Stunting. Masalah anak pendek atau stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian. Perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Anak-anak yang terhambat pertumbuhannya sebelum berusia 2 tahun memiliki hasil yang lebih buruk dalam emosi dan perilakunya pada masa remaja akhir. Oleh karena itu, stunting merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada perkembangan potensi bangsa. Slide berikut grafik prevalensi stunting di Indonesia. Di sini bisa teman-teman lihat grafik tersebut, di mana yang paling tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Maria Alexandra Amamaniagala, NPM 12210012. Penjelasan dari grafik prevalensi di Indonesia. Prevalensi anak pendek di Indonesia bervariasi dari prevalensi menengah sampai sangat tinggi. Prevalensi tertinggi berada di Nusa Tenggara Timur dan terendah di Kepulauan Riau. Hanya 5 provinsi yang mempunyai prevalensi kurang dari 30%, yaitu Kepulauan Riau, Yogyakarta, DKI, Kalimantan Timur, dan Bangka Belitung. Semakin bertambah umur, prevalensi stunting semakin meningkat. Prevalensi stunting paling tertinggi pada usia 24-35 bulan, yaitu sebesar 42,0%, dan menurun pada usia 36-47 bulan. Stunting lebih banyak terjadi pada anak laki-laki, yaitu 38,1%, dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 36,2%. Daerah perdesaan, yaitu 42,1%, mempunyai prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, yaitu 32,5%. Menurut tingkat kepemilikan atau ekonomi penduduk, stunting lebih banyak terjadi pada mereka yang berada pada kuintil terbawah. Prevalensi kejadian stunting lebih tinggi dibandingkan dengan permasalahan gizi lainnya seperti gizi kurang, yaitu 19,6%, kurus yaitu 6,8%, dan kegemukan yaitu 11,9%. Dibandingkan dengan negara ASEAN, prevalensi stunting di Indonesia berada pada kelompok high prevalence, sama halnya dengan negara Kamboja dan Myanmar. Dari 556 juta balita di negara berkembang, 178 juta anak bertumbuh pendek dan 19 juta anak stunting kurus, dan 35 juta anak meninggal setiap tahun. Perkenalkan, nama saya Kristina Wijaya, NPM 12210005. Slide berikut berbicara mengenai kajian pustaka. Masalah anak pendek atau stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terhambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental. Beberapa studi menunjukkan risiko yang diakibatkan stunting, yaitu penurunan profesi akademik, meningkatkan risiko obesitas, lebih rentan terhadap penyakit tidak menular, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif. Perkenalkan, nama saya Mediati Putri Dinome, NPM 12210025. Yang berikut hasil dan pembahasan. Data yang kami dapat dari Dinas Pertanian Kabupaten TTS, yaitu yang pertama visi misi.
Visi mewujudkan Timur Tengah Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Misi meningkatkan pendapatan masyarakat atau petani. Yang berikut program pencepatan penurunan stunting. Yang berikut kegiatan. Kegiatan yang dilakukan yang pertama, keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk meningkatkan asupan gizi. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian seperti belanja bahan bibit tanaman atau benih sayur untuk stunting. Yang kedua, meningkatkan ketahanan pangan mencakup pengembangan tanaman pangan, belanja bibit, tanaman pangan atau budidaya padi. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Della Uleu, NPM 12210011. Slide berikut tentang pembangunan. Pembangunan yang dilakukan: 1. Membuat konservasi tersering untuk memanfaatkan kemiringan lahan yang relatif banyak di Kabupaten TTS untuk dijadikan lahan pertanian. 2. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian. Bantuan-bantuan tersebut berupa kultivator, pompa air, traktor 2 roda, dan traktor 4 roda. Kendala dan solusi. Kendala sosial dihadapi dengan mental petani yang berbeda. Misalnya, ini hari disuruh membuat bedeng dengan ukuran yang telah ditentukan, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Solusi, pendampingan dari para penyuluh sehingga punya kesadaran untuk bekerja dan rasa tanggung jawab. 2. Kendala teknis. Yang pertama, lahan mengalami kemiringan, tekstur tanah yang batunya lebih banyak. Solusi, ditanami rumput menjadi teras konservasi. Nama saya Makrima Iponi Malafusambai, NPM 12210033. Slide yang berikut, data yang kami dapat dari Dinas Pertanian TTS. Dana dalam kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten TTS ini didapat langsung dari pemerintah pusat dan diteruskan ke pemerintah daerah Kabupaten TTS dan diberikan per tahun. Tabel yang pertama, kecamatan desa mana saja yang mendapatkan dana, dan tabel yang kedua sama dengan slide yang pertama tadi dengan anggaran 4,3 M. Perkenalkan, saya atas nama Marcelina Samantha Tanbenu, NPM 12210032. Berikut ini adalah presentasi grafik stunting yang didapat dari puskesmas yang ada di Kabupaten TTS. Presentasi stunting tertinggi terdapat pada puskesmas Panite dengan yaitu 48,3% dan terendah di puskesmas Bati yaitu 10,5%. Kenalkan, nama saya April Skedi dengan NPM 12210027. Saya akan membahas tentang kesimpulan. Stunting merupakan kondisi gagal tubuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Berdasarkan hasil dari data yang kami rangkum, bahwa stunting merupakan kasus yang sangat ini dialami di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan memperhatikan kasus ini. Salah satu cara untuk mengatasi yaitu dengan mengadakan program kerja percepatan penurunan stunting. Dengan beberapa kegiatan seperti keluarga berisiko stunting yang memanfaatkan sumber daya pekarangan untuk meningkatkan asupan gizi dan peningkatan ketahanan pangan. Baik, slide berikut referensi. Referensi ini kami ambil dari beberapa jurnal berbeda dan kami gabung menjadi satu dalam PPT ini. Slide berikut penutup. Akhir kata, terima kasih karena telah melihat video kami. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman atau penonton dari video ini.